Jadi, karma itu sebenarnya adalah hukum tarik-menarik. Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Nah, kali ini aku akan mencoba format yang berbeda, jadi format tanpa wajah, faceless, atau seperti podcast gitu ya. Alright, jadi selama ini kita selalu berpikir yang sama dengan lingkungan kita, ya kan? Dalam artian kita ngikut-ngikut aja atau bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Maka apa yang terjadi? Realita pribadi kita sedang menciptakan kepribadian kita. Dan hal ini menciptakan sebuah tarian antara dunia batin kita dengan pengalaman di luar kita. Dan hal ini akan menciptakan sebuah tanggo yang disebut karma. Tango itu kayak tarian itu ya, dansanya tango, bukan tango kali ya. Nah, maksudnya antara apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu merupakan hukum sebab akibat yang biasa juga disebut sebagai karma. Pertama-tama, mari kita luruskan seputar karma ini. Jadi, karma itu kan adalah hal sehari-hari, apapun yang kita lakukan hari ini akan memiliki refleksi pada pikiran dan perasaan kita hari ini juga. Nah, kemudian pikiran dan perasaan itu akan mengendalikan respon kita terhadap lingkungan eksternal kita yang kemudian akan menciptakan sebuah hasil. Nah, apapun hasilnya biasanya disebut sebagai karma. Karma happens on a day-to-day basis alias sehari-hari. Dan hal ini bukan dinamakan takdir kita atau nasib kita karena sebenarnya kita sendiri yang menghukum diri kita sendiri. Banyak orang berpikir bahwa karma itu adalah sesuatu yang menghukum orang lain yang menyakiti kita. Ini merupakan sebuah pengertian dan kepercayaan yang salah kaprah yang terjadi di sekitar kita. Jadi banyak sekali orang berpikir seperti itu. Istilahnya itu ada yang bilang sit back and relax and let the universe do the dirty work. Atau mungkin ada juga yang membawa-bawa nama Tuhan dalam hal ini atau agama, kayak misalnya, oh biarlah Tuhan yang akan membalaskannya, istilahnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kitalah yang menghukum diri kita sendiri di masa depan kita dengan cara setiap harinya berjalan di jalur emosi yang sama. Emosi itu adalah seperti dendam, amarah, ataupun kebencian. Yang perlu kita lakukan untuk mengubah malapetaka ini sebenarnya adalah dengan cara mengubah jalur kita. Yang aku maksud dengan jalur atau jalan yang sama sudah pasti akan mengarah ke tujuan yang sama juga, ya kan? Karena itu cara kerja jalan. Jadi kita harus ganti jalannya. Tinggalkan jalan penderitaanmu itu. Tinggalkan jalan amarah dan frustasimu itu. Putuskan rantai itu dengan paksa. Dan sudah pasti hasilnya itu akan berubah ya, akan menjadi lebih baik. Satu pemikiran positif, satu pendekatan optimis, dan reaksinya pun akan menghancurkan rantai dari karma ini, dan kebebasan kita pun akan datang. Ingat, karma itu adalah pembebasan atau liberation. Dan ketika kita bisa mengatasi rasa takut, dan ketika kita bisa mengatasi rasa marah, benci, rasa kekurangan dalam diri kita, maka nggak cuma kekayaan yang datang, tapi pasangan hidup, kesehatan, pokoknya apapun yang kamu inginkan, itu akan datang secara bersamaan. Jadi biasanya orang kalau dalam hal memanifestasi itu kan cuma satu aja, mungkin dia sukses di dalam karir atau uangnya, tapi dalam jodoh, wak-wak, kayak gitu kan. Atau mungkin dia bisa memanifestasikan pasangan, tapi dalam keuangan, wak-wak. Nah, ini karena mereka tidak melakukan atau melepaskan jalur mereka itu ya. Jadi masih berjalan di jalur yang sama. Nah, ketika kita bisa liberation, membebaskan diri, mendapatkan freedom, semuanya itu datang dalam seketika saat itu juga. Nggak perlu lagi memanifestasikan satu persatu lagi ya, seperti yang biasanya diajarkan. Tapi kita bisa ya kayak magnet aja, semuanya nempel. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang akan
akan mengantarkanmu kemanapun kamu inginkan, atau tidak ada seorang pun yang akan mendorongmu, tidak ada seorang pun yang akan menghentikanmu, tidak ada seorang pun yang akan mengambil milikmu atau hadiah-hadiahmu, karena dalam hal ini kamu adalah satu-satunya pemain di sini. Jadi kamu harus melakukan semuanya. Jadi bangun, berlari untuk mendapatkan hadiah yang sudah menunggumu itu. Caranya hanya dengan menyelaraskan getaran kita dengan jiwa kita. Teorinya itu gampang, tapi prakteknya atau pelaksanaannya itu gak gampang ya, alias gampang-gampang susah. Memang ini adalah sesuatu yang sangat memakan waktu dan butuh latihan. Tetapi ketika kita bisa mencapainya, ketika kita bisa menjadi master dalam hal ini, keajaiban itu akan menjadi keseharian kita, guys. So, aku punya berita bagus di sini karena aku menciptakan sebuah kursus online yang aku desain secara khusus untuk hal ini, yang aku kasih nama Manifestation Mindset Masterclass. Nah, untuk informasi lebih banyak silahkan lihat di deskripsi di bawah. Sekarang, setelah kita bisa mencapai ke keadaan pikiran baru itu, semuanya itu akan sangat familiar buat kita, kayak wow, I know this, aku udah tahu semua ini. Nah, kita akan menjadi makhluk baru atau becoming, kalau istilahnya Dr. Joe Dispenza, menjadi sesuatu versi yang kita inginkan, the best version of us, versi autentiknya kita, versi kuatnya dari diri kita yang berevolusi, diri kita yang menciptakan masa depan kita, bukan produk dari masa lalu itu, alias gondeli, alias menunggu-nunggu. Dendamku sudah terbalaskan belum ya? Dia udah menerima balasannya belum ya? Bukan seperti itu ya. Karena di saat kita menjadi makhluk itu dan di saat kita mencapai diri itu, kita berhenti menghukum diri kita sendiri dan kita menghentikan siklus serta memutuskan rantai karma yang akhirnya kita akan bebas atau freedom. Suaraku jelek banget ya. Ngerti lah ya maksudnya, pokoknya freedom. Nah, cara memutuskan rantai karma ini gimana? Caranya mudah sekali, yaitu act as if. Jadi, ketika kita bangun dari tempat tidur kita, setiap paginya kita langsung merasa seolah-olah semua yang kita inginkan sudah tercapai, sudah menjadi milik kita. Kita bangun seolah-olah semua doa kita telah dijawab. Kita bangun seolah-olah rantai kita sudah diputuskan. Nah, pikiran itu akan memberi kita sebuah energi untuk benar-benar memutuskan rantai pikiran itu dan akan membantu kesadaran subjektif kita menyatu dengan kesadaran objektif kita dan memodifikasi lingkungan kita atau sekitar kita dengan cara yang paling nyaman bagi diri kita sendiri. Nah, energi yang dihasilkan dari penyatuan keduanya akan merubah atom-atom di dalam tubuh kita yang akan tersapu oleh sebuah rasa, yaitu rasa syukur. Rasa syukur karena memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Rasa syukur untuk membuktikan sesuatu untuk diri kita sendiri, dan rasa syukur untuk memecahkan sesuatu untuk diri kita sendiri. Dan gelombang rasa syukur itu akan membawa kita ke diri kita yang puas atau merasa terpenuhi atau fulfillment. Neville Goddard biasanya menyebut hal ini seperti orgasm. Tapi yang dimaksud di sini itu nggak ada hubungannya sama seks, tapi lebih ke kayak sudah pernah, sudah kenyang, pokoknya wis tau lah ngono ya. Kalau kita ngomongin seputar ilahi nih, ilahi itu tidak mendendam, ilahi tidak melakukan dirty job. Hello, dia itu bersifat unconditional love. Jadi dia itu kan energi cinta dan menggunakan satu bahasa, yaitu getaran. Jadi bukan kata-kata atau kalimat atau cerita ini atau cerita itu. Intinya apapun yang kamu rasakan, dia akan mengirimkan hasil yang sesuai dengan frekuensi itu, dan dia mengirimkannya ke kita secara langsung pada saat ini. Now. Mungkin teman-teman akan bertanya, nah kalau misalnya nih si A itu berbuat jahat ke si B, kemudian si B sedih,
terus si A bebas aja gitu, nggak kenapa-napa. Jadi jawabannya gini, si A ataupun si B mendapatkan hasil atau jawaban atau imbalan yang sesuai dengan apa yang mereka rasakan saat itu juga. Ingat, bahasanya adalah getaran yang memiliki satuan yang namanya hertz. Jadi, kalau misalnya si A tidak berlama-lama di dalam amarahnya, bahkan dia tidak merasa bersalah setelah melakukan kesalahan, maka si A pun tidak berlama-lama di jalur yang dinamakan malapetaka ataupun karma. Bahkan bisa jadi si A tidak terjadi apa-apa sama dia. Mungkin si A itu seorang master, kita kan nggak tahu ya. Misalnya dia itu seorang master dalam manifestasi, jadi dia tahu kan prinsipnya seperti apa. Maka ketika dia melakukannya, dia cepat-cepat memaafkan, melepaskan, dan melupakan. Sedangkan si B atau si korban misalnya, dia berlama-lama di perasaan itu. Maka apa yang terjadi? Hidupnya pun akan penuh dengan si buntung atau malapetaka. Ingat, hal ini juga merupakan perwujudan dari victim mentality. Karena si B merasa menjadi korbannya si A itu tadi. Nah, segala sesuatu kalau kita berada di victim mentality, hasilnya itu tidak akan pernah menguntungkan. Karena sebenarnya apa yang si A lakukan itu hanyalah bereaksi sesuai dengan getaran yang dipancarkan oleh si B tersebut. Kembali lagi, ini merupakan hukum sebab akibat. Jadi kalau misalnya si B atau si korban ini baik-baik aja, orangnya memancarkan kebaikan, ya si A tidak akan bereaksi seperti itu. Intinya gitu kan. Segala sesuatu itu adalah cermin. Jadi kalau kamu orang menyebalkan, ya jangan heran kalau ada orang lain yang menyebalkan kembali kepadamu gitu kan. Terus kalau kamu misalnya suka meludah, ya jangan heran kalau ada orang lain yang akan meludah balik ke kamu. Kayak kaca lah. Just everything is mirror, everything is you push out. Kalau kita sering ngomongin, oh si A, si B, si toxic, kemana-mana aku pergi ketemu orang toxic, kerja di kantoran itu toxic semua, yaitu karena kamunya toxic. Jadi mulai sekarang kita harus mengganti kepercayaan kita seputar karma ini. Karena kepercayaan yang salah tidak akan menguntungkan buat kita ke depannya. Remember, we are the creator of our life. Kita co-creator sama ilahi kan. Nah, jadi ketika kita menciptakan sesuatu dan kita tahu apa yang kita ciptakan karena kita selaras energi kita dengan alam semesta atau ilahi, maka kita tidak akan pernah berpikir seputar karma seperti itu lagi ya, kalau kita ngerti nih. Kalau yang belum ngerti wajar. Wajar sekali. So anyway guys, aku harap video ini bisa sedikit memberikan pencerahan seputar kepercayaan yang salah. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.